Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nela Rizka Fauzia dari SMA Hitam Karyamu Karawang. Aku kelas 10 Sofia dari jurusan IPA. Nah, jadi ini LKPD atau lembar kerja peserta didik punya aku. Jadi kemarin di sekolah aku itu diadain latihan untuk AKM gitu. Nah, karena aku kelas IPA jadi ada dua pilihan, yaitu bikin awan, cloud, atau rainbow pelangi gitu. Nah, di sini aku pilih yang simulasi pembentukan awan. Di sini aku bakal bacain tujuannya, alat dan bahan, sama cara kerjanya. Nah, tujuannya itu 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan proses terbentuknya awan di atmosfer. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan awan di atmosfer. Nah, alat dan bahannya yaitu ada 1 botol kaca yang kapasitasnya itu 400 sampai 500 ml. Yang kedua ada es batu, 3 korek api, 4 air panas, 5 gelas kimia. Contoh rancangan percobaannya kayak gini ya. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Masukkan air panas ke dalam botol kaca sesuai volume yang telah ditentukan, terlampir dalam tabel. Jadi nanti kita bikin beda-beda gitu. Di sini ada 100 ml, 200 ml, 300 ml. Jadi berulang-ulang gitu percobaannya. Terus yang ketiga, siapkan es batu dengan ukuran yang sama. Jumlah butir es terlampir dalam tabel. Simpan di atas tutup botol kaca seperti pada gambar. Di sini ada 5 butir, 10 butir, dan 15 butir. 4. Nyalakan korek api kayu, kemudian masukkan ke dalam botol kaca dalam kondisi menyala. Setelah terkena air, akan mati sendiri. 5. Segera tutup botol kaca dengan tutup berisi es batu. 6. Amati awan yang terbentuk di dalam botol kaca dan tulis hasilnya pada tabel. 7. Lakukan percobaan yang sama dengan perlakuan berbeda sesuai tabel. Nah, ini data pengamatan soal percobaan yang aku lakuin kemarin. Di sini aku masukin 100 ml air panas dan es batunya yang di atas tutup botol itu cuma 5 butir. Nah, awan yang terbentuk tuh kayak gini. Awan yang terbentuk cukup banyak dan bertahan sedikit lama beberapa detik, dan setelahnya hanya tersisa uap di dinding botol. Awan yang terbentuk tidak hanya terdapat di detik-detik setelah botol ditutup, tetapi juga di detik-detik berikutnya. Awan yang terbentuk pun cukup banyak dan lebih tebal dibanding botol yang berisi air. Awan yang terbentuk di botol dengan air 300 ml ini paling banyak dibanding botol yang berisi air 100 ml dan 200 ml tadi. Selanjutnya, aku bakal ulangin langkah yang tadi dengan jumlah es batunya 5 butir, 10 butir, dan kemudian 15 butir. Sedangkan volume air panasnya itu cuma 100 ml di setiap percobaannya. Tadi itu awan yang terbentuk cukup banyak, tidak pekat, dan bertahan sedikit lama beberapa detik, dan setelahnya hanya tersisa uap di dinding botol. Berdasarkan video tadi, itu bisa dilihat awan yang terbentuk itu sangat banyak, pekat, dan bertahan lama di dalam botolnya.
Bisa dilihat dari video tadi, awan yang terbentuk itu cukup banyak, namun tidak sepekat dibanding dengan es yang hanya 10 butir tadi di atas satu botol. Awan yang terbentuk juga bertahan lama di dalam botol. Selanjutnya, aku akan bacain tentang pertanyaan diskusi yang ada di LKPD ini. Pertanyaan pertama, mengapa es batu dalam percobaan tersebut diletakkan di atas tutup botol kaca? Apa yang akan terjadi jika dalam percobaan tersebut tidak menggunakan es batu? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, yang poin pertama, itu tuh kenapa es batunya ditaruh di atas tutup botol kaca? Karena es batu ini bisa sedikit mencair dan mengembun yang terlihat layaknya kristal es yang merupakan salah satu komponen pembentuk awan. Nah, kita bisa baca di sini. Awan merupakan tetesan air dan kristal es yang terkondensasi terbentuk ketika udara hangat mendingin. Nah, di sini es batu itu berperan juga sebagai kristal es gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Jawabannya itu, jika percobaan ini tidak menggunakan es, maka awan tidak akan terbentuk karena es dalam percobaan ini berperan sebagai proses pendinginan yang menyebabkan uap air dari es ini mengembun menjadi partikel-partikel debu kecil yang dikenal sebagai inti kondensasi. Tetesan-tetesan air yang menggantung di bawah permukaan tutup botol ini membentuk awan. Nah, jadi kalau kita misalkan nggak pakai es nih di dalam percobaan ini, nah si awan ini nggak akan terbentuk karena es batu ini berperan penting dalam proses pembentukan awan ini. Karena yang menyebabkan uap air dari es ini mengembun menjadi partikel-partikel debu kecil itu yang akan membentuk jadi awan. Pertanyaan kedua, apakah tujuan penambahan korek api dalam percobaan tersebut? Nah, tadi kan bisa dilihat ya dari videonya, kalau korek apinya dibakar itu terus masukkan ke dalam air, uapnya itu bakal menguap gitu, hasil bakarannya itu akan menguap gitu. Nah, jadi tujuannya itu agar membantu menimbulkan asap untuk membentuk awan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, eksperimen manakah yang menghasilkan awan yang lebih baik? Menurut aku itu yang menghasilkan awan yang lebih baik itu yang tadi percobaan yang dengan 10 butir es dan cuman pakai 100 ml air aja. Karena tadi itu bisa dilihat ya, awannya sangat banyak, pekat, dan juga bertahan lama di dalam botol. 4. Menurutmu, mengapa sebagian besar awan di bumi terbentuk di atas lautan? Nah, jadi tuh air laut ini kan sangat banyak ya. Nah, nanti itu dia akan mengalami penguapan dan nantinya akan menjadi sebagai komponen untuk pembentukan awan. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Nah, jadi awan itu merupakan tetesan air dan kristal es yang terkondensasi terbentuk ketika udara hangat mendingin. Tetesan air ini berasal dari lautan yang mengalami penguapan. Karena lautan ini sangat luas, maka besar pula peluang untuk sebagian besar awan terbentuk di atasnya. Pertanyaan kelima, carilah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan percobaan ini. Di sini ada Quran surat An-Nur ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasriquhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Artinya,
Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat An-Nur ayat 43. Jadi kesimpulannya yaitu awan ini terbentuk dari tetesan air dan kristal es yang mengalami penguapan. Dalam percobaan ini, kristal es berasal dari mengembunnya es batu, sedangkan korek api berfungsi untuk menimbulkan asap agar membentuk awan. Awan yang terbentuk pun berbeda-beda sesuai kadar air hangat dan berapa banyak butiran es batu yang terdapat di atas tutuk-tutuk. Nah, mungkin sekian dulu dari aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.